Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 486. Pada saat ini, wanita itu melihat lebih dekat pada Dev, matanya penuh kejutan. Memasuki api penyucian, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kami tidak bertanggung jawab. Wanita itu berkata sinis. Oke. Jangan khawatir, aku tidak akan mencarimu jika aku mati. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Wanita itu mengeluarkan kristal lavender, lalu melemparkannya ke Dev dan berkata, ini adalah kristal percobaan untuk memasuki api penyucian. Cukup berjalan menaiki tangga dari sini. Ada total 180.000 anak tangga. Anda harus berjalan ke atas. Jika Anda tidak dapat menaiki 180.000 anak tangga itu, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki api penyucian, dan 500.000 koin giokperi tidak akan dikembalikan. Brengsek. Sial, bisnis ini sangat gelap. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa kotor. Wanita itu mendengus dingin dan menatap Dev dengan tegas, seolah-olah dia akan memakan orang. Nona, jangan marah, dia masih anak-anak, jangan pedulikan dia berkata seperti itu. Setelah melihat ini, Tobiason buru-buru meminta maaf kepada wanita itu. Kemudian Tobiason menarik Dev ke samping dan berbisik, Raja Neraka mudah diajak main-main, tapi setan-setan kecil itu sulit. Jangan berkonflik dengan staf di kemudian hari. Ketika saatnya tiba, mereka akan mempersulitmu. Dan kau mungkin akan sulit untuk bisa keluar dari api penyucian. Saya mengerti. Dev mengangguk. Apa perbedaan antara dunia ini dan dunia sekuler? Bahkan anggota staf wanita ini memiliki moral yang sama. Dia bersikap sombong dan acuh tak acuh, seolah-olah seseorang berutang uang padanya. Masuklah, tapi perhatikan keselamatanmu sendiri. Jika kau merasa tidak mampu bertahan, jangan berani-beraninya bertahan dan segera keluar. Tobiason menasihati Dev, dia takut Dev akan ceroboh. Oke. Saya mengerti. Setelah Dev selesai berbicara, lalu dia berjalan menuju tangga. Ada 180.000 anak tangga, dan tampaknya tidak ada ujungnya. Terutama saat Dev Chen berada di tengahnya, ia merasa seperti sedang berjalan di jalan tak berujung dengan tebing di kedua sisinya. Melihat Dev menaiki tangga, Tobiason berpikir untuk pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia berhenti lagi, dan kemudian menunggu Dev di tempat. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Dev, dia masih bisa membantu di tempat kejadian. Jika sesuatu terjadi pada Dev, dan Scarlet akan datang ke alam surgawi pada saat itu, dia khawatir Scarlet tidak akan mengenalinya sebagai ayahnya. Dev berjalan selangkah demi selangkah, tangga semacam ini bukanlah tantangan bagi orang seperti Dev yang kuat secara fisik dan cukup kuat. Dibutuhkan ketekunan untuk menaiki tangga ini, dan hal terakhir yang dimiliki Dev adalah ketekunan. Sepanjang jalan, dia tidak menggertakkan giginya untuk bertahan. Ketika Dev akhirnya mencapai pintu masuk gua besar itu, dia menarik napas. Kemudian dia mengeluarkan kristal percobaan dan melemparkannya ke dalam gua. Wus! Sing! Ditemani oleh cahaya putih yang berkelebat di dalam gua, Dev merasa seolah-olah dia telah tersedot oleh kekuatan lain. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya di tanah tandus. Segala yang ada di sekelilingnya berwarna merah tua, dan ada kerangka di mana-mana. Bahkan ada gerimis di langit. Dev menyentuhnya dengan tangannya dan menemukan bahwa itu bukan hujan, tetapi darah, dan langit berdarah. Melihat sekeliling, dia tidak dapat melihat gua sama sekali, seolah-olah dia berada di dunia lain. Pada saat ini, ekspresi Dev menjadi serius, tempat sialan ini cukup menyeramkan. Dev mulai menjalankan teknik konsentrasi hati, menyerap roh jahat dan energi jahat antara langit dan bumi, yang dipenuhi dengan banyak roh jahat dan energi jahat, seolah-olah itu adalah neraka. Roh jahat dan energi jahat di sekelilingnya melonjak ke arah tubuh Dev seperti air pasang. Untungnya, teknik konsentrasi hati Dev dapat menyempurnakan semua hal, apapun jenis auranya, itu dapat disempurnakan menjadi auranya sendiri. Selain itu, Dev sendiri memiliki darah klan ras iblis. Setelah sejumlah besar roh jahat dan energi jahat memasuki tubuhnya, Dev merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan, dan bahkan ketegangan barusan tersapu. Ini benar-benar tempat yang bagus. Dev perlahan memejamkan mata dan mulai mati-matian menyerap roh jahat dan energi jahat di sekitarnya.
Karena banyaknya roh jahat dan energi jahat yang masuk ke dalam tubuh, wajah Dev menjadi gelap, dan pada saat yang sama, pembuluh darah di tubuhnya mulai membesar. Hei bocah, meskipun aura jahat dan roh jahat itu baik, jangan lengah, berhati-hatilah untuk tidak dikendalikan oleh roh iblis. Ada banyak roh iblis di tempat ini. Tampaknya telah terjadi perang besar di sini, dan jiwa orang-orang yang telah tewas dipenjarakan di sini dan tidak dapat keluar. Saat Dev dengan senang hati menyerap roh jahat itu, Raja Iblis Awan Merah buru-buru mengingatkannya. Tidak masalah. Bagaimanapun, bagi yang lain, roh-roh jahat ini menakutkan, tetapi bagi saya, roh-roh jahat ini adalah sumber daya yang unggul. Dev tersenyum tipis. Roh-roh jahat ini juga merupakan eksistensi yang dapat dimurnikan dan diserap, dan roh-roh jahat di dalam roh-roh jahat itu jauh lebih kuat daripada roh-roh jahat di langit dan di bumi. Bocah sesat. Raja Iblis Awan Merah memutar matanya dan mengabaikannya. Segera, saat roh jahat dan energi jahat di sekitarnya terus mengalir ke tubuh Dev, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya juga datang ke arah Dev. Hai, Kaika, 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 Kaika. Roh-roh jahat ini tertawa terbahak-bahak. Di mata roh-roh jahat ini, Dev adalah sumber terbaik mereka. Selama roh-roh jahat ini menyerap cukup aura dan darah, mereka perlahan-lahan dapat memulihkan tubuh mereka. Oleh karena itu, setiap orang yang memasuki api penyucian telah menjadi sasaran roh-roh jahat tersebut. Apalagi Dev adalah level terendah untuk masuk ke sini, jadi roh-roh jahat ini semakin menyukai Dev. Siapa yang tidak suka lawan yang lemah? Tepat ketika roh-roh jahat ini merasa bahwa Dev adalah anak ayam yang lemah dan bisa langsung dimakan, tiba-tiba mata Dev terbuka. Mereka melihat mata Dev berubah menjadi kedipan merah tua, dan bola matanya sudah tidak terlihat di matanya, tetapi sebaliknya, ada lautan darah. Ah! Dev membuka mulutnya dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Boom! Blar! Aura menakutkan menyembur keluar dari tubuh Dev, dan roh-roh jahat di sekitarnya tidak punya waktu untuk menghindar dan melarikan diri. Mereka langsung ditelan oleh aura ini, dan kemudian berubah menjadi aura jahat murni. Pada saat ini, roh-roh jahat ini bahkan kehilangan jiwa mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa menjadi hidup lagi. Pada saat ini, keadaan pribadi Dev tampak dalam keadaan gila, dengan sembarangan menyerap roh jahat dan energi jahat di sekitarnya. Roh-roh jahat yang bergegas menuju Dev semuanya ditelan oleh aura yang pecah di tubuh Dev, dan kemudian berubah menjadi roh jahat murni yang diserap oleh Dev. Dengan cara ini, Dev merasa bahwa dia terlalu hangat saat ini, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun di sini. Di dunia luar, apakah itu dunia sekuler, dunia surga dan manusia atau alam surgawi, ketika Dev menggunakan teknik konsentrasi hati untuk menghisap dan melahap orang lain, dia selalu memiliki beberapa keraguan dan hambatan di dalam hatinya. Tapi di sini, Dev sama sekali tidak keberatan. Dia dapat menyerap roh-roh jahat ini secara sengaja tanpa memikirkan siapa roh-roh jahat ini selama hidupnya. Dev berjalan perlahan ke depan, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Dev satu demi satu. Bahkan jika mereka dihancurkan dalam sekejap, masih banyak roh jahat yang datang menyerangnya. Roh-roh jahat ini seperti nyamuk tanpa kecerdasan, terus-menerus bergegas menuju Dev, mereka tahu bahwa mereka akan mati tetapi tetap terus maju. Dev mengalihkan pikirannya dan menuju ke kedalaman api penyucian. Roh-roh jahat di sekitarnya diserap oleh Dev, dan Dev tidak menyia-nyiakan sama sekali. Pada saat ini, pengamat di rumah Tuan Kota sedikit mengerutkan kening, melihat cermin perunggu di depannya. Adegan di cermin perunggu ternyata adalah adegan Dev di api penyucian. What? Siapa orang ini? Pengamat itu tampak sedikit terkejut, karena banyak peserta yang tidak sesantai Dev. Dan Dev seperti mengunjungi taman bermain, dan dia juga menyerap semua aura jahat. Brengsek. Apakah dia iblis? Mata pengamat itu melebar. Meskipun ada biksu kota lain yang datang ke api penyucian kota Bada untuk mencoba, mereka semua di wilayah binatang, dan semuanya dari jenis yang sama. Tidak ada biksu dari kelompok ras lain yang pernah datang ke api penyucian. Sekarang Dev dapat menyerap roh-roh jahat ini, membuat si pengamat bertanya-tanya apakah Dev adalah ras iblis. Ayo, segera bawakan aku informasi tentang orang yang memasuki api penyucian hari ini. Pengamat memerintahkan dengan keras. Seseorang segera pergi mengambil informasi Dev. Dan Dev, yang berada di api penyucian, belum tahu apa-apa,
dan masih dengan senang hati menyerap roh-roh jahat itu. Awalnya, dia ingin mencoba dan menambahkan beberapa keterampilan bertarung pada dirinya sendiri, tetapi sekarang itu benar-benar hancur, dan dia tidak dapat mendapatkan pengalaman apapun sama sekali. Tetapi dia dapat menyerap banyak roh jahat, dan diperkirakan wilayahnya akan ditingkatkan lagi. Saat Dev tenggelam dalam kegembiraan, tiba-tiba aura yang menakutkan dan kuat muncul. Bergemuruh. Dev tidak memperhatikan, dia langsung terkena nafas yang kuat ini, dan seluruh tubuhnya terbang keluar dalam sekejap. Tubuh Dev menghantam tanah dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar dalam sekejap. Brengsek. Persetan. Sial, siapa yang menyerangku? Dev mengerutkan kening, menyerap aura jahat dan roh jahat dengan santai untuk dirinya sendiri. Mengapa seseorang tiba-tiba menyerangnya? Karena roh-roh jahat ini tidak memiliki pemikiran, mustahil bagi mereka untuk menyerang Dev. Dev bertanya-tanya apakah ada biksu lain di api penyucian ini yang tiba-tiba menyerangnya. Ketika Dev perlahan bangkit, dia tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Tampilan santai dan nyaman barusan hilang, digantikan oleh wajah serius. Mayat iblis? Raja Iblis Awan Merah sedikit terkejut, sepertinya tempat yang rusak ini cukup jahat, dan bisa melahirkan mayat iblis. Dia melihat di depan Dev, mayat iblis besar sedang berjalan menuju Dev. Mayat iblis itu membusuk di mana-mana, mengeluarkan bau busuk, dan ada banyak tulang putih yang terlihat di luar. Melihat pemandangan ini, Dev mau tidak mau muntah, itu terlalu menjijikan. Saat mayat iblis berjalan selangkah demi selangkah, bumi bergetar hebat. Mayat iblis ini tingginya 100 kaki, seperti gunung besar. Ketika dia datang ke Dev, mayat iblis itu perlahan menundukkan kepalanya, menatap Dev dengan tajam dengan sepasang mata. Sebelum Dev bisa bereaksi, dia menampar Dev dengan tamparan. Telapak tangan besar ini langsung menyelimuti Dev sejauh 100 meter di sekelilingnya. Tetapi pada saat telapak tangan mayat iblis jatuh, sosok Dev menghilang dalam sekejap. Dengan langkah pengendalian api, Dev bisa bergerak sejauh beberapa mil dalam sekejap, jadi dia tidak akan terkena hantaman telapak tangan. Pada saat Dev menghilang, cahaya pedang membumbung ke langit dan langsung menuju ke arah mayat iblis. Bergemuruh. Cahaya pedang menebas tubuh mayat iblis dengan ganas, dan kemudian gelombang udara yang menghancurkan langit dan bumi pecah, langsung menghempaskan Dev. Pada saat yang sama, roh-roh jahat di sekitarnya juga langsung menjadi abu. Dev mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Kemudian dia melihat mayat iblis itu dan menemukan bahwa tebasan pedang itu langsung gagal membunuh mayat iblis itu. Mayat iblis itu dagingnya membusuk dan tulangnya terbuka. Seharusnya tidak bisa menahan pukulannya, tapi melihat tubuhnya yang compang-camping, itu tidak bisa ditebas oleh Dev dengan pedang. Datang lagi. Dev tiba-tiba melompat, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya terayun keluar lagi. Boom. 2R. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kali ini, cahaya pedang Dev mengandung api pamungkas yang tak ada habisnya. Ketika cahaya pedang menyentuh mayat iblis, tubuh mayat iblis yang besar langsung terbakar. Mayat iblis itu ditelan oleh api, dan ada semburan raungan dan teriakan di mulutnya. Akhirnya mayat iblis itu ambruk dalam kobaran api. Dev jatuh ke tanah, melihat mayat iblis yang ditelan api di depannya, dan buru-buru menyerap aura jahat yang terpancar dari mayat iblis dengan teknik konsentrasi hati. Sepertinya api pamungkas cukup efektif untuk menangani hal-hal ini. Sebuah lekukan muncul dari sudut mulut Dev. Karena dia telah menemukan cara untuk menghadapi mayat iblis ini, dia tidak perlu takut. Dan pengamat di rumah Tuan Kota, melihat api pamungkas yang terkandung dalam pedang Dev, alisnya langsung berputar. Api pamungkas ras iblis? Apakah anak ini benar-benar dari klan iblis? Tangan pengamat mengepal tanpa sadar. Jika Dev benar-benar iblis dan berani datang ke api penyucian, pengamat tidak akan pernah membiarkannya. Bukankah ini seperti menampar wajahnya sendiri? Jika kejadian ini menyebar, pengamat merasa pasti akan ditertawakan. Dev tidak tahu bahwa setiap gerakannya diawasi, dan dia masih melakukan apapun yang dia inginkan di api penyucian. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang bisa dilihat di sini. Dev tidak perlu menyembunyikan apapun. Dev tampil sesuka hatinya tanpa ada keraguan, memegang pedang pembunuh naga dan terus-menerus menyerap energi jahat di sekitarnya.
Tempat ini seperti surga harta karun bagi Dev. Tetapi ketika Dev mengira bahwa di api penyucian ini hanya berisi roh-roh jahat dan aura iblis, tiba-tiba ia merasakan suatu sensasi yang mengguncang dunia. Dia melihat tanah retak tidak jauh dari sana, lalu ribuan mayat iblis perlahan merangkak keluar dari retakan itu. Dev sedikit mengernyit. Hanya saja tadi sudah agak sulit baginya untuk berhadapan dengan satu mayat iblis, apalagi sekarang jumlahnya sangat banyak. Namun, mengetahui bahwa mayat-mayat iblis ini takut dengan api pamungkas, Dev tidak terlalu panik. Sudah tepat jika dia menggunakan mayat-mayat iblis ini sebagai sumber daya untuk kultivasinya sendiri. Dev memegang pedang pembunuh naga dengan kobaran api pamungkas yang mengepul darinya, lalu menyerbu ke arah mayat-mayat iblis. Pada saat ini, pengamat yang mengawasi setiap gerakan Dev berkata dengan tidak percaya, apakah orang ini gila? Dia ingin berurusan dengan begitu banyak mayat iblis sendirian? Ayah. Pada saat ini, Eliza tiba-tiba masuk ke kamar penguasa kota, tampaknya sedang mencari ayahnya Miles. Miles terkejut dan segera menutupi cermin perunggu yang memperlihatkan api penyucian. Namun, Eliza sudah melihatnya. Meskipun hanya melihat sekilas gambar di cermin perunggu itu, Eliza tetap saja terkejut. Hei, kenapa? Itu dia? Eliza sangat terkejut ketika dia melihat Dev di cermin perunggu. What? Apa katamu? Tanya Miles. Ayah, bagaimana mungkin ada gambar manusia di cermin perunggu milikmu ini? Eliza melangkah maju dan langsung mengangkat kain yang menutupi cermin perunggu dan berkata, Oh, ini adalah pemandangan di dalam api penyucian. Seseorang sedang menjalani pengujian di dalamnya. Aku hanya ingin melihatnya. Kata Miles, lalu menatap Eliza dan bertanya, apa yang baru saja kau katakan, apakah kau kenal orang yang mengikuti pengujian ini? Aku tidak mengenalnya. Eliza segera menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal Dev. Lagi pula, dia yang memberikan token itu pada Dev dan kemudian kehilangan kontak dengannya. Kalau ayahnya tahu, pasti akan merepotkan. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Miles. Ayah, aku ingin keluar dan bermain di kota. Aku sudah lama tinggal di istana ini, aku hampir bosan setengah mati. Kata Eliza. Tidak, kota ini tidak damai akhir-akhir ini, kau harus tetap tinggal di istana dengan patuh. Miles langsung menolak. Mata-mata kota harimau terbang yang berkeliaran di kota badak belum ditemukan, jadi sangat berbahaya bagi Eliza untuk berkeliaran di kota dengan santai. Melihat ini, Eliza memutar matanya karena tidak puas dan akhirnya pergi. Sementara Dev di api penyucian, memegang pedang pembunuh naga, menyerbu ke arah sekelompok mayat iblis dengan api pamungkas yang berkobar di sekelilingnya. Pedang pembunuh naga terbungkus dalam kobaran api, membelah langit suram di api penyucian bagaikan meteor. Saat Dev menyerbu ke dalam kelompok mayat iblis, tenggorokan busuk ribuan mayat iblis mengeluarkan raungan tajam pada saat yang sama. Bau busuk itu sepadat suatu zat. Dan cahaya keserakahan melintas di mata mereka yang keruh saat mereka menerkam ke arah Dev. Mayat iblis pertama menerkam ke arahnya sambil mengayunkan cakarnya yang tajam. Dev menghindar ke samping dan pedang pembunuh naga menebas, menggambar busur merah. Dengan suara wuss, mayat iblis itu terpotong menjadi dua bagian dari pinggangnya, dan api keemasan menyala di permukaan yang hancur. Yang mengejutkan adalah roh jahat hitam yang keluar dari sisa-sisa mayat iblis tersebut tidak menghilang, melainkan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan terus mengalir ke tubuh Dev. Dev secepat kilat, dan pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari seperti terbang. Kemanapun pedang itu lewat, anggota tubuh mayat iblis itu terpotong, dan darah hitam berjatuhan seperti tetesan air hujan. Setiap kali mayat iblis terbunuh, roh jahat yang terkandung dalam tubuhnya mengalir ke tubuh Dev melalui pedang pembunuh naga seperti ular. Pada awalnya, Dev masih perlu dengan sengaja memurnikan roh-roh jahat ini. Namun, saat pertempuran berlanjut, penyerapan ini menjadi semakin alami dan lancar. Aura Dev terus meningkat, dan auranya menjadi semakin kuat. Dev yang awalnya merasa kesulitan saat berhadapan dengan mayat iblis, kini menjadi semakin berani. Api menari-nari liar di sekelilingnya, membakar dan memurnikan energi jahat di sekelilingnya, membentuk medan api dengan dia sebagai pusatnya. Di bawah kobaran api yang membakar,
gerakan mayat-mayat iblis menjadi lambat dan mereka mengeluarkan lolongan menyakitkan. Dev sangat lincah dan bergerak bebas di antara segerombolan mayat iblis. Kadang-kadang dia melompat ke udara dan memenggal kepala mayat iblis itu dengan pedang. Kadang-kadang dia membungkuk dan menyapu, memotong kaki mayat iblis itu. Saat mayat-mayat iblis terus berjatuhan, aura pada Dev telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang menyala-nyala. Kemanapun dia pergi, mayat-mayat iblis itu berubah menjadi abu. Di dalam rumah penguasa kota, Miles menatap adegan di cermin perunggu, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia telah memimpin kota Bada selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali pembudidaya berbakat, tetapi dia belum pernah melihat kecepatan latihan yang begitu mengerikan. Seseorang menghadapi ribuan mayat iblis dan dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran. Adegan ini sungguh tidak pernah terdengar. Waduh. Bagaimana ini mungkin? Miles bergumam sendiri, jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram sandaran lengan kursi. Dia menatap sosok Dev yang sedang bertarung di tengah api di cermin perunggu, hatinya dipenuhi keraguan. Apa asal-usul pemuda ini? Bagaimana mungkin untuk mengubah energi jahat di api penyucian menjadi kekuatannya sendiri dalam waktu yang begitu singkat? Terlebih lagi, pedang pembunuh naga di tangannya tidak terlihat biasa saja, karena dapat membunuh mayat iblis dengan mudahnya. Yang membuat Miles semakin gelisah adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Dev saat ini telah jauh melampaui ekspektasinya terhadap seorang peserta ujian. Tepat saat Miles tengah dipenuhi pikirannya, pemandangan di cermin perunggu tiba-tiba menjadi lebih intens. Dev berteriak keras, dan api pamungkas di pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak, membentuk bilah api besar. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat dan bilah pedang yang menyala-nyala itu menyapu ke arah sekumpulan mayat iblis. Kemanapun ia lewat, mayat-mayat iblis itu berjatuhan berkelompok dan berubah menjadi abu. Dev telah membunuh dan berhasil masuk ke tengah-tengah kelompok mayat iblis. Sosoknya sulit dipahami bagaikan hantu. Setiap kali pedang itu menyala, sesosok mayat iblis terjatuh ke tanah dengan suara keras. Api pamungkas di pedang pembunuh naga semakin membesar dan membesar, perlahan membentuk bayangan samar naga api yang mengelilingi pedang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, dengan Dev sebagai pusatnya, pusaran hitam yang terlihat dengan mata telanjang perlahan-lahan terbentuk di udara, dan semua roh jahat yang dipancarkan oleh mayat-mayat iblis yang mati tersedot dengan gila-gilaan ke dalamnya. Saat mayat iblis terakhir terbunuh, Dev perlahan menyimpan pedangnya dan berdiri. Meskipun tubuhnya berlumuran darah dan debu, matanya menjadi lebih bertekad dan cerah. Api penyucian yang awalnya seram dan mengerikan, kini aura jahatnya sedikit melemah karena matinya sejumlah besar mayat iblis. Dev menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Abu mayat iblis masih mengambang di angin suram api penyucian, dan tanah hangus di tanah masih mengeluarkan asap hijau. Dev baru saja memasukkan kembali pedang pembunuh naga ke sarungnya ketika tiba-tiba, suara dengungan rendah datang dari kedalaman kehampaan, seolah-olah seekor binatang raksasa kuno tengah terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat retakan gelap melengkung di udara. Rantai perunggu berkarat terentang seperti makhluk hidup, menyeret sosok yang mengenakan baju besi hitam tebal ke tanah. Boom! 2 Tanah langsung retak membentuk pola seperti jaring laba-laba, dan di tengah puing-puing yang berterbangan, prajurit berbaju besi itu perlahan berdiri tegak. Di celah-celah helm berkarat itu, api hantu hijau menyala-nyala menyeruak ke rongga mata dengan tulang-tulang busuk. Di bawah baju besi hitam yang retak, belatung bergerak masuk dan keluar melalui lubang-lubang di tulang rusuk. Bau amis yang busuk itu lebih menjijikan dari bau 1000 mayat iblis. Kapak pembelah gunung raksasa di tangannya panjangnya lebih dari 10 kaki. Zat hitam yang mengembun pada bilah kapak terus menetes, menimbulkan erosi pada lubang-lubang dalam di tanah disertai suara mendesis. Mayat iblis ini ternyata adalah mayat iblis dengan tingkat kultivasi alam dispersi keabadian yang sangat kuat. Semut. Saat prajurit berbaju besi itu membuka mulutnya, gendang telinga Dev terasa sangat sakit hingga ruang di sekitarnya mulai retak. Suara itu tampaknya berasal dari 9 neraka dunia bawah, membawa ratapan jutaan arwah penasaran. Pupil mata Dev tiba-tiba mengecil. Tekanan ini bagaikan gunung besar yang menekan tubuhnya, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Namun dia menggertakkan giginya, dan energi jahat yang baru saja diserapnya ke dalam tubuhnya beredar liar,
dan api pamungkas merah menyala lagi pada pedang pembunuh naga. Tepat pada waktunya. Dev berteriak keras, tubuhnya bagaikan anak panah yang melesat dari busur, dan pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan prajurit berbaju zirah itu. Kapak besar di tangan prajurit raksasa itu menyapu dengan kekuatan 10.000 kilogram. Dev berhasil menghindarinya dengan mencondongkan tubuhnya ke samping. Angin dari kapak itu menyapu bahunya dan memotong sepotong besar pakaian. Dia menggunakan kekuatan itu untuk membalik di udara dan menusukkan pedang ke titik lemah sambungan baju besi itu. Namun terpental oleh besi hitam itu, percikan api beterbangan kemana-mana. Prajurit berbaju besi itu mengayunkan kapaknya secara terbalik, dan Dev mengangkat pedangnya untuk menangkis. Kekuatan benturan yang besar membuat telapak tangannya mati rasa, dan dia mundur puluhan langkah. Di rumah penguasa kota, para pelayan telah mengantarkan informasi tentang Dev. Saat dia melihat Dev hanya seorang pembudidaya di alam abadi transformasi negeri peri tingkat 8, Miles tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan tatapan tidak percaya di matanya. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya yang baru saja mencapai transformasi alam abadi negeri peri dan dituntun ke sini melalui jalan surga bisa begitu mengagumkan? Miles memperhatikan pemandangan yang terpantul di cermin perunggu dan mukanya menjadi pucat. Mayat iblis yang kuat di alam dispersi negeri peri telah muncul. Bagaimana anak ini bisa melawannya? Dia menatap Dev yang tengah bertarung sengit dengan prajurit berbaju besi dalam adegan video, dan urat-urat di dahinya terlihat menonjol. Dia sepenuhnya tahu bahwa di seluruh kota Badak, bahkan tidak ada satu orang pun di alam abadi transformasi negeri peri yang mampu melawan alam dispersi keabadian negeri peri. Lagi pula, perbedaan antara transformasi alam abadi negeri peri dan dispersi keabadian negeri peri bukan hanya sekadar alam, tetapi bahkan kelas, lapisan, perbedaan dunia. Miles menatap kosong saat pertempuran di api penyucian menjadi semakin intens. Api Dev dipotong-potong oleh kapak raksasa itu berulang kali, dan tubuhnya dipenuhi beberapa luka yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Namun setiap kali Dev terluka, dia dapat menggunakan pedang pembunuh naga untuk menyerap roh jahat yang tersisa dari serangan prajurit berbaju besi, sehingga auranya sendiri menjadi lebih padat. Dia dengan tajam menemukan bahwa meskipun lawannya berada pada level yang sangat tinggi, gaya bertarungnya sangat kaku, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan besar untuk menghancurkan orang lain. Oh, ternyata begitu. Secercah cahaya melintas di mata Dev. Ketika dia sekali lagi dipaksa disudutkan oleh kapak raksasa, dia tiba-tiba menjatuhkan pedangnya, membentuk segel dengan tangannya, dan api pamungkas di sekitar tubuhnya berubah menjadi rantai yang melilit kapak raksasa itu. Saat prajurit berbaju besi itu tertegun, Dev menyerbu ke depan dan menekan api pamungkas yang terkumpul di telapak tangannya dengan keras ke helm lawan. Mencicit helm besi hitam itu mengeluarkan suara meleleh yang menggetarkan gigi, dan api hantu hijau hantu itu berputar liar dalam suhu yang tinggi. Prajurit berbaju besi itu meraung dan mencoba melepaskan diri, tetapi Dev memegangnya erat-erat seakan-akan ada duri di sisinya, dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam api. Hancurkan untukku. Dengan teriakan keras, helm itu meledak dan memperlihatkan tengkorak yang terbakar di dalamnya. Pedang pembunuh naga muncul lagi di tangan Dev pada suatu saat dan menebas dengan kekuatan dahsyat. Saat tengkorak itu terbelah dua oleh pedang, tubuh prajurit berbaju besi itu runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang. Dev berlutut dengan satu lutut, dan terengah-engah. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan auranya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Bersambung ke episode 487. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.